warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di TGD Podcast bersama bintang tamu kita. Sebelum kita bincang lebih jauh lagi, bagusnya kita berkenalan dulu dengan bintang tamu kita ya. Untuk bintang tamu kita, boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Boleh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Muhammad Esi Fawas dari Istanbul 2017. Kalian promo, boleh juga di-follow IG saya di ayasi_f. Promosi ya sekaligus ya. Muhammad Ayasi Fawas ya tadi. Iya. Untuk lebih akrab kita panggilnya apa nih? Ayasi boleh. Ayasi ya. Untuk Ayasi sekarang semester berapa? Semester 7, udah semester akhir. Semester 7. Iya. Untuk jurusannya mau ambil jurusan apa lagi? Itu jurusan sistem informasi. Sistem informasi ya. Kuliah di Triguna Dharma. Dari sekian banyak kampus yang ada di Medan, di Sumatera Utara. Kenapa sih ngambil kuliah di STM Triguna Dharma? Oke, kalau boleh jujur nih ya, jadi Triguna Dharma itu sebenarnya bukan pilihan pertama bagi saya gitu. Jadi saya ikuti beberapa pemilihan untuk perguruan tinggi lain, tapi ya mungkin takdir berkata lain. Jadi saya tidak berhasil di sana. Kemudian sempat hopelessly. Jadi maksudnya kayak ya boleh di mana gitu kan. Cuman nggak berapa lama orang tua ada juga kasih kabar terkait ada sih kampus STM Triguna Dharma gitu. Jadi saya mulai search di situ. Jadi apa sih di Triguna Dharma itu? Jadi mulai dari sistem informasi dan berkaitan dengan komputer. Ya lalu saya kira karena masa-masa sekarang juga masa-masa era komputer ya, jadi ya why not lah untuk milih TGD, saya kira gitu. Jadi awalnya tahu dari orang tua ya? Iya betul. Dari orang tua. Untuk berkuliah di sini dari mulai awal masuk sampai dengan sekarang semester 7, apa sih yang dirasakan selama itu? Gak nyesel ya saya kira untuk milih TGD karena gini, pertama lingkungannya itu bagus, environmentnya, terus juga kalau di kelas tuh bisa dibilang kompetitif, jadi saya itu bisa mengeksplor hal-hal baru yang saya itu gak ketahui jadi tahu. Jadi untuk selama berkuliah di sini mengalami proses belajar mengajar, sosialisasi sama teman-teman. Selain itu ada nggak kegiatan di luar itu? Ada sih, biasa saya sering mengikuti kegiatan itu ada dua ya. Yang pertama itu di kegiatan mahasiswa sama ya mungkin lomba gitu. Ikut UKM ya, unit kerja mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa. Kan banyak tuh di STM Triguna Dharma UKM yang diadakan di STM Triguna Dharma. Salah satunya apa yang kamu ikuti? Saya ikuti lebih ke klub profesi ya, jadi publishing club. Kenapa ambil publishing, Pak? Jadi pertama saya itu suka terkait desain. Itu sih sebenarnya berkat di mata kuliah juga. Jadi di semester pertama itu kan kita ada mata kuliah desain. Jadi saya kira waktu melihat itu kayaknya ya bagus aja gitu, lihat desain orang segala macam. Jadi saya tertarik untuk masuk publishing club. Selama masuk di publishing club, menjadi anggota di publishing club, apa-apa aja yang karya yang dihasilkan di situ? Karya saya tuh yang publishing. Di publishing club itu? Di publishing itu kami sendiri udah banyak sih ya. Jadi kayak ngadain workshop sablon baju, terus mulai ngedesain poster, logo, terus banyak sih kayak mulai dari logo 3D sama 2 dimensi itu juga ada. Banyak lagi nih, stiker juga termasuk. Jadi di klub itu saya selain belajar ngedesain juga ya benih-benih untuk termasuk UMKM lah gitu ya, kayak kan itu produknya nanti bisa dijual gitu. Pernah nggak sih ikut-ikut lomba di luar dari kampus, misalkan di kampus luar tingkat, bisa tingkat dari provinsi ataupun tingkat dari kabupaten? Lomba saya suka mengikuti itu terkait esai sih kan. Jadi esai itu kayak ide gagasan kita itu dituangkan ke ya semacam tulisan. Nah jadi itu saya sering ikuti. Awalnya sih itu karena sama sih gara-gara mata kuliah juga. Jadi gini, kalau boleh share teman-teman ya. Jadi di mata kuliah semester 1 saya itu ada tugas buat ya kita copycat buku. Jadi di situ saya kira gini, awalnya kan ada standar penulisan segala macam margin. Jadi saya kira itu sulit, tapi begitu dijalani ternyata enggak. Jadi saya kira kenapa enggak kalau saya coba untuk ikuti lomba esai itu. Jadi semuanya tuh berawal dari keingintahuan ya dari itu. Coba dong dijelaskan ke teman-teman podcast kita, apa sih kegiatan-kegiatan yang diadakan waktu kita ikut ke klub publishing itu?
boleh kegiatannya itu ada kelas desain, terus ada kelas animasinya juga. Jadi di desain kita berfokus pada ya bagaimana mendesain. Kita bisa nyebut juga desain komunikasi visual. Jadi itu bagaimana pengguna atau user atau ya penikmat desain itu bisa mengerti apa desain yang kita buat dan lebih memahami lah terkait desain jadi jatuh produk. Terus kemudian ada hal-hal yang lain, jadi pengguna itu lebih nyaman, lebih nyambung terhadap desain. Kemudian juga ada kelas animasi. Nah di sana kita mengembangkan desain tadi itu untuk ya bisa bergerak. Jadi kan kita menggunakan frame by frame ya, jadi bisa bergerak dan itu outputnya bisa sih ke contoh layanan masyarakat. Nah itu bisa kemudian iklan produk itu juga bisa. Itu sih. Oke, selain itu kamu belajar mengajar, kamu ikuti kegiatan UKM mahasiswa, lalu tadi penulisannya. Selain itu, di luar dari itu semua, saat hari libur ataupun saat setelah selesai perkuliahan, apa saja sih yang kamu lakukan bersama teman-teman kamu? Sebelum atau sesudah pandemi? Sebelum dan sesudahnya. Kalau sebelum, oke, kalau sebelum itu ya biasa ya kayak masalah-masalah mungkin nongkrong, diskusi segala macam. Cuman memang setelah pandemi ini memang benar-benar ya kita lebih ke diri sendiri aja di rumah. Kita nongkrongnya juga udah nggak langsung, jadinya lewat daring. Itu sih perbedaannya. Apa sih yang dikangenin sebelum pandemi dan sekarang setelah pandemi ini? Ya kalau dikangenin sebelum pandemi ya pasti lomba-lomba itu sih ya, karena aktif di situ juga dan kebetulan ya saya kira lebih senang aja gitu bergaul kan. Untuk lomba itu sendiri kan juga bisa dibilang kita memacu diri ya juga bersama teman-teman yang lain, jadinya lebih seru, lebih berfaedah. Lalu kembali lagi ke di klub tadinya. Saat mengikuti klub itu kan banyak tuh kegiatan yang diikuti, lalu karya-karya yang udah dibuat. Untuk pendanaan ataupun untuk fasilitas yang digunakan itu dari mana? Itu campuran mix. Jadi ada yang dari TGD, ada yang juga dari kita. Yang pasti kita sama-sama inilah kolaborasi. Jadi mana yang bisa dari pengurus itu diadakan barangnya adakan, ada juga kami meminta ke TGD dan itu juga diberikan. Alhamdulillah. Jadi kita saling berkolaborasi untuk membangun klub habis ini. Untuk ikut klub ini ada pungutan biaya nggak selama ikut klub? Oh untuk selama ini saya kira nggak ada, karena memang di TGD sendiri kan untuk masuk klub itu gratis karena udah termasuk di biaya kuliah. Lalu karena kamu udah sampai semester akhir, dari semester 1 sampai semester akhir kira-kira antara 3 tahun ataupun 3,5 tahun ya, nggak terasa ya. Saya sih nggak ngerasanya, kalau kamu mungkin ngerasa ya. Perasaan kamu saat menjalani perkuliahan itu, terus penilaian kamu dengan dosen-dosennya, dengan kampusnya, dengan staff-staffnya, coba kasih penilaian gimana? Saya kira cukup. Kalau sekarang kita bilang tuh fast respon ya, jadi ketika kita ada butuh selalu maksudnya cepat tanggapannya, selalu ada ya kalau kita ada problem juga ada solusi-solusi langsung, dan itu memang langsung to the point. Jadi bisa ada permasalahan hari ini ya bisa juga diselesaikan dari itu juga, jadi nggak berlarut-larut dan saya kira birokrasi cukup singkat ya, jadi nggak ada yang sampai berminggu-minggu, bulan-bulan. Saya kira itu yang bagus dari gitu. Gitu ya. Untuk penilaian kamu tentang staffnya nih, misalkan di kakak itu cuek banget sih, itu emosian sih gitu. Gimana tentang staff yang ada di kampus ini? Staffnya ya, kalau staffnya ya saya kira nggak ada sih yang cuek-cuek yang kayak gitu sih, nggak ada. Ramah-ramah orangnya, terus cantik-cantik juga yang jaga, yang mulai dari front office itu juga kan ya baik-baik sih, saya kira ramah juga. Selama kamu berkuliah, kamu ikut bekerja nggak? Ada bekerja. Bekerja juga ya. Jadi gimana kamu ngatur waktu dari berkuliah, kamu ikut klub organisasi, kamu penulisan juga kamu ikuti, terus kamu bekerja juga, itu repot tuh. Gimana sih cara ngatur waktunya? Oke, jadi gini, kalau ngatur waktu sih sebenarnya tergantung prioritas aja ya, kan. Jadi karena kebetulan saya ambil kerjaan ya setelah pandemi ini, jadi saya kurang tahu juga nih apakah ada itu keuntungan dari pandeminya, saya juga kurang tahu karena pandemi kan kita lebih sering daring. Jadi saya manfaatin kesempatan untuk ambil bekerja. Jadi ketika di
dibilang bertabrakan jadwalnya, saya kira enggak juga ya. Itu tergantung kita aja prioritasnya yang mana, saya kira. Menurut kamu repot nggak sih kuliah di Triguna Dharma sambil bekerja? Saya kira enggak ya, karena di Triguna Dharma juga fleksibel jam belajarnya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin di rumah kerjanya di siang gitu kan, bisa masuk di pagi atau malam. Kalau masuknya pagi bisa kuliah di malam, saya kira. Ya fleksibel jadwal. Oke, Ayas untuk ikut di klub publishing, Iya. itu Ayas sebagai apa? Kebetulan alhamdulillah yes, di ketua publishing itu di periode 2019-2020. Oh, ketuanya ya. Iya. Lalu setelah saat Ayas jadi ketua, apa-apa saja yang udah Ayas lakukan untuk klub itu? Misalkan ikut lomba atau menang di kejuaraan apa seperti itu. Oke, jadi kalau yang di ini di masanya Ayas gitu ya. Iya. Oke. Jadi di masanya Ayas itu kita lebih ke internal ya. Jadi kita benahi internal dulu, kita buat semacam apa ya? Basic lah, fondasi untuk kedepannya. Jadi Ayas tuh punya semacam roadmap lah. Jadi ada untuk yang pendek, menengah sama panjang. Jadi yang kemarin di masa Ayas itu kita persiapin untuk masa menengah yang panjang nanti akan yang dilakukan sama yang pengurus sekarang gitu. Itu sih kan. Jadi kalau misalnya di masa-masa Ayas kita udah buat workshop sablon baju. Jadi artinya gini, kita mau mengaplikasikan desain yang kita udah buat itu ke bentuk yang nyata, dan itu kita harapkan bisa juga untuk jadi nilai lah untuk dijual atau segala macam ya. Saya kayak saya bilang tadi itu lebih ke UMKM ya. Jadi kita selain desain, kita juga bisa juga menjual produk, workshop, kemudian seminar, kelas, kemudian membuat ini sih Kak. Jadi kita kayak buat stiker itu bisa ya sama sih dijual juga gitu kan. Jadi di klub publishing itu intinya sih gini, kita belajar desain, kita belajar animasi, inputnya kan di situ. Terus proses dan outputnya nanti insya Allah bisa menghasilkan. Jadi nggak sekedar belajar, tapi kita bisa juga menghasilkan dari situ. Dan mungkin yang suatu saat ya, saya berharap untuk kedepannya mungkin sebagai interview juga ini kan di awal bisa malah menghasilkan lapangan pekerjaan. Jadi kita buat klub di intern TGD, jadi semakin berkembang kita bisa buat di luar. Jadi kayak advertising publishing mungkin saya kira harapan ke depan. Untuk prestasi yang didapatkan saat ikut lomba itu apa saja? Jadi yang lomba esai kemarin itu ya Kak ya? Iya. Banyak sih ya Kak, banyak juga sih. Jadi gini, saya itu pertama karena tadi rasa keinginan, saya nyoba pertama itu di National English Competition, ke-8 itu di Unimed. Itu bersama kakak senior saya, itu Muhammad Agung Syaputra. Oke, di sana kami berhasil meraih finalis, alhamdulillah. Jadi 10 finalis terbaik lah untuk tingkat nasional. Jadi itu saya share juga ya. Jadi setiap lomba itu pasti unik-unik ada kejadiannya. Jadi yang saya paling ingat dari lomba-lomba saya itu apa ya? Kita itu ketemu sama orang-orang dari kampus lain. Ya, kita saling bertukar informasi, terus budaya juga. Dan yang saya paling apa ya? Benar-benar nggak bisa lupa itu ketika pada saat presentasi sih Kak. Jadi entah kenapa presentasi di hadapan mungkin teman-teman, mungkin kayak kita itu ya. Maksudnya kayak ya udah gitu presentasi kan ngobrol, cuma ketika dihadapkan dengan kampus-kampus bergengsi negeri yang dari luar Medan sendiri kayak UGM dan lain-lain gitu kan, agak terasa gitu pressure-nya, tekanannya itu. Jadi saya kira itu sih yang nggak bisa saya lupain, dan itu jadi pembelajaran. Dan buat teman-teman di rumah, jadi kalau misalnya pun mau ikut lomba itu jangan takut-takut ya. Kenapa? Karena selain kita melatih bagaimana cara kepenulisan, tapi juga kita melatih mental kita, saya kira. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di ajang pikir itu pekan kreativitas mahasiswa juga, tapi di Makassar, jauh memang. Itu bersama sahabat saya satu kelas juga, Aditya Nugroho. Alhamdulillah kami dapat juara harapan 1 di sana. Di sana juga ya kurang lebih sama ya, karena ajangnya nasional dan itu prosesnya benar-benar panjang. Kalau yang di bagian ini kan kita harus ke Makassar, jadi kita harus presentasi ke Islamic Triguna Dharma dulu, ke yayasan, dan yayasan itu benar-benar welcome sama kita. Karena saya kurang tahu sih ini first time atau belum, tapi kita sampai keluar maksudnya
maksudnya keluar daerah tapi nggak di Jawanya gitu, tapi di Sulawesi gitu, di Makassar. Itu benar-benar ya lumayan pressure sih, karena kan kita harus presentasi di depan yayasan tuh ya, ada 14 orang. Dan saya kira TGD benar-benar welcome, benar-benar nyambut baik. Alhamdulillah kami didanai, kami ke Makassar presentasi, menampilkan yang terbaik dan alhamdulillah juara. Terus ada sih satu lagi, itu yang terakhir saya ikuti itu di Insting itu sama juga acara penulisan juga, bedanya ini sih di LKTI. Jadi di LKTI itu lomba karya tulis ilmiah itu sedikit beda dengan esai. Kalau esai dia itu hanya desain produknya, tapi kalau LKTI dia harus ada minimal prototipe produk. Jadi nah di situ saya beranggotakan 3 orang. Nah saya, kemudian sama tadi Aditya Nugroho, sama satu lagi dari sistem komputer namanya Lumi Krismona. Jadi di situ kami bangun robot namanya Amelia. Jadi kan ketika ada pandemi tuh, jadi itu sih idenya gimana caranya biar pasien itu nggak langsung bersentuhan dengan petugas medis pada saat memberikan obat. Jadi situ alhamdulillah kami mendapat juara harapan 2. Dan mungkin boleh saya sedikit juga, apa yang saya ceritakan kan tentu nggak semuanya menang-menang terus. Jadi yang saya ikuti sebenarnya lebih banyak daripada itu, cuman memang untuk yang diberikan rezeki menang itu di 3 lomba itu gitu. Jadi contoh pernah juga ikut di Surakarta, kemudian di Magelang, tapi itu ya nggak lolos di bagian tahap seleksi makalah. Jauh-jauh banget ya, banyak udah ilmu yang didapat dari mulai ikut lomba ke luar-luar pulau ataupun dalam provinsi juga. Dalam kehidupan Ayas nih, siapa sih yang paling berperan penting hingga Ayas sampai di saat yang seperti ini? Yang penting yang pasti kedua orang tua ya kan ya, karena supportnya gitu luar biasa. Saya kalau ingat orang tua tuh kayak gimana, itu penyemangat. Jadi ketika saya mungkin lagi ada sulit, masa-masa down gitu kan, termasuk yang ya ikuti lomba segala macam kan, banyak kegiatan pasti ada segala problemnya kan. Jadi orang tua selalu support, jalani aja ya, namanya hidup kan. Jadi di kampus itu diharapkan orang tua berproses terus agar jadi lebih baik. Paling penting kedua orang tua lah, karena doanya orang tua kan insya Allah dijawab ya kayak. Jadi benar-benar penting pada orang tua. Mohon maaf nih, untuk kedua orang tua masih ada? Masih. Jika di depan Ayas ada kedua orang tua Ayas ataupun ada keluarga Ayas, apa yang Ayas mau sampaikan ke mereka? Boleh disampaikan sekarang. Boleh. Yang pertama sih terima kasih banyak buat Mama ya, udah mendukung Ayas sampai sejauh ini, sampai udah ya mengurusi sampai sebesar ini, kasih sayang yang nggak begitu Sulit ya? hingga ngebalasnya serasa nggak cukup hanya sekedar presentasi. Insya Allah bakal ngasih lebih ke Mama sama ya, Insya Allah. Untuk pesan-pesan yang ingin Ayah sampaikan ke teman-teman podcast lainnya, boleh disampaikan. Oke, jadi saya kira di era komputerisasi saat ini ya, jadi itu bukan pilihan lagi, tapi memang sebuah keharusan. Apalagi kalau kita tahu di industri, kita udah masuk ke industri 4.0, segala cloud system, big data. Jadi memang benar komputer ini bukan pilihan, tapi wajib untuk kita pelajari dan untuk kita kuasai. Di majalah Time sendiri, di bagian covernya itu peneliti dari World Economic Forum itu udah bangun diskusi namanya Great Reset gitu. Jadinya artinya apa ya, perubahan dunia itu bakal lebih cepat. Komputerisasi di mana-mana, industri 4.0, IoT, Internet of Things kan. Jadi di mana-mana serba cepat. Bahkan mungkin saya kurang tahu ya. Mungkin di bahasan forum itu sendiri setelah pandemi ini kan bisa jadi dana ataupun uang kita itu udah bukan uang fisik lagi, bentuknya ada uang digital. Jadi semuanya bakal berubah cepat. Jadi saya kira 5, 10 sampai 15 tahun lagi teman-teman, saya yakin dan percaya ya bakal kita sama-sama ada di peranan penting Indonesia, posisi penting. Saya kira kita harus sama-sama belajar, sama-sama berjuang. Ide-ide gagasan baru itu harus dikeluarkan karena old system itu it doesn't work anymore, saya kira. Jadi emang harus ada pembaruan untuk membangun Indonesia ini. Ayas, boleh dong disampaikan ke teman-teman podcast yang lainnya yang sedang bingung cari kampus di mana kemana, boleh disampaikan untuk
ke STMIK di Gunadarma. Baik, jadi untuk teman-teman nih yang bingung nyari kuliah di mana, terus ya udah keliling-keliling, muter-muter nggak ketemu-ketemu, saya kira Trigunadarma jawabannya. Kenapa? Karena di sini kita punya akreditasi ya, akreditasi di setiap jurusannya itu udah B. Terus didukung lagi berbagai fasilitas, mulai dari semua kelas itu udah pakai AC. Jadi belajar mengajar itu nyaman, kemudian didukung dari berbagai fasilitas lain seperti komputer kita udah all-in-one isinya, itu di setiap kelas praktek itu pasti ada. Kemudian hampir 60% itu kita praktek, jadi nggak sekedar teori aja, tapi bisa praktek sekaligus di sana. Ya, kelebihan teknik ini benar-benar banyak, jadi sayang banget kalau dilewatkan. Belum lagi terkait dari infrastrukturnya sendiri, maksudnya gini, dari environment-nya itu kita semua udah berbasis sistem. Jadi mau bayar uang kuliah, mau melakukan sesuatunya, itu udah bisa dari sistem by sistem. Udah ada sistem, jadi teman-teman mau kuliah di rumah juga bisa tuh bayar uang kuliah ya. Jadi nggak sulit-sulit lagi untuk ngantri dan capek-capek panas-panasan juga. Jadi semua udah by sistem, semuanya mudah, birokrasinya singkat. Kalau teman-teman mau berprestasi, mau ikut ke lomba juga benar-benar welcome dan didukung. Jadi saya kira itu sih. Dan di TGD juga ada berbagai fasilitas lain. Jadi kita di sini juga punya yang namanya KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang dulunya sebelum namanya itu bidik misi. Kemudian ada juga beasiswa PPA. Jadi teman-teman ya udah deh nggak usah kemana-mana, kuliah di TGD aja. Harganya juga benar-benar terjangkau dan juga bisa dicicil. Jadi nggak ada alasan lagi untuk teman-teman itu nggak kuliah. TGD adalah pilihan terbaik. Sesuai dengan tagline-nya, langkah pasti menuju sukses. Insya Allah benar-benar sukses teman-teman kalau masuk STMIK Trigunadarma. Belum lagi, insya Allah ya sama-sama doanya teman-teman juga di 2021, insya Allah TGD STMIK Trigunadarma itu menjadi universitas. Lalu untuk yang terakhir nih, pesan yang bisa kamu sampaikan untuk teman-teman podcast kita, boleh disampaikan di sini. Oh boleh, untuk teman-teman. Oh boleh juga nih ya, karena kebetulan semester 7 kan. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman nih yang sama STMIK Trigunadarma nih, yang lagi skripsian, tetap semangat, jangan dibawa pusing. Kalau mau ya have fun dulu, ke pantai deh. Pokoknya yang ngebalikin mood, oke, biar tetap semangat skripsinya. Sama mungkin sih gini, kalau menurut saya pemilihan sistem komputerisasi itu bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan saya kira. Jadi karena gini teman-teman, baru-baru sih ini saya dengar ya, atau saya lihat di majalah Time di bagian covernya itu ada The Great Reset. Itu artinya apa? Itu artinya Indonesia itu dunia, bahkan itu bakal ada perubahan yang cepat. Jadi saya kira 5, 10 sampai 15 tahun lagi tuh teman-teman bakal jadi ya poin-poin penting lah di Indonesia. Jadi kita harus tuh berpikir cerdas, kita harus mengetahui teknologi untuk apa? Untuk membangun Indonesia jadi lebih baik, saya kira. Thank you. Oke, terima kasih untuk Ayas atas ilmu yang diberikan, atas apa yang disampaikan untuk teman-teman podcast semua. Sekian podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.